Di pinggiran kota yang sepi, berdiri sebuah rumah sakit tua yang telah lama ditinggalkan. Bangunannya menjulang dengan dinding yang retak dan cat yang mengelupas. Orang-orang setempat menyebutnya Rumah Sakit Sumber Harapan. Namun kini namanya hanya tinggal kenangan. Banyak cerita mengerikan beredar, mulai dari suara langkah kaki di malam hari hingga penampakan bayangan samar di jendela. Suatu malam, 5 sahabat, Dina, Andi, Raka, Sinta, dan Leo, memutuskan untuk menjelajah rumah sakit itu. Mereka penasaran dengan cerita-cerita yang berkembang. Dengan membawa senter dan keberanian yang tersisa, mereka memasuki pintu utama yang sudah hampir roboh. Saat melangkah di lorong yang gelap dan berdebu, mereka menemukan ruang pendaftaran yang masih terdapat beberapa dokumen usang. Dina membaca salah satu dokumen itu. Pasien terakhir dirawat tahun 1985. Andi, yang menyukai misteri, berseru, ada apa ya? Sampai rumah sakit ini ditutup tiba-tiba?" Suasana semakin mencekam saat terdengar suara dentingan benda logam. "Siapa itu?" Sinta berbisik dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang berhembus lembut. Namun, tiba-tiba Leo menunjuk ke ujung lorong. Aku melihat sesuatu di sana." Mereka mendekat dengan hati-hati, menemukan sebuah ruangan dengan papan bertuliskan unit operasi. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Saat mereka mendorong pintunya, bau obat-obatan basi menyeruak. Di dalam, mereka melihat meja operasi yang masih lengkap dengan alat-alatnya. Namun semuanya berkarat. Di sudut ruangan, ada buku catatan yang tampak baru. Raka mengambilnya dan membacanya. Halaman pertama tertulis, ini bukan kecelakaan. Mereka memaksaku melakukannya." Mata mereka membelalak. "Apa maksudnya ini?" bisik Dina. Saat mereka mencoba memahami isi buku itu, tiba-tiba pintu ruangan tertutup dengan keras. Lampu senter mereka mulai berkedip-kedip. Sinta menjerit saat melihat bayangan seorang dokter dengan jas lab berdarah di sudut ruangan. "Keluar sekarang!" teriak Leo. Mereka berlari secepat mungkin keluar dari rumah sakit itu. Namun, saat mencapai pintu keluar, Andi menyadari sesuatu. Buku catatan itu masih dipegang oleh Raka. Malam itu, Raka membuka halaman berikutnya di kamarnya. Di sana tertulis, "Siapapun yang membaca ini, kau akan menjadi bagian dari kami." Keesokan paginya, Raka tidak terlihat dimanapun. Hanya ada buku catatan itu, terbuka di atas mejanya, dengan halaman terakhir bertuliskan, "Kami sudah menjemputnya." Sejak saat itu, sahabat-sahabatnya tak pernah lagi mendekati rumah sakit tua itu. Namun, mereka tahu sesuatu yang gelap masih bersemayam di sana, menunggu jiwa-jiwa penasaran berikutnya. Setelah hilangnya Raka, sahabat-sahabatnya diliputi rasa bersalah dan ketakutan. Dina, yang merasa bertanggung jawab karena mengajak mereka ke rumah sakit tua itu, mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Raka berdiri di depan rumah sakit dengan wajah pucat, memanggil namanya. "Anda harus kembali." Suara Raka bergema dalam mimpinya. Ada yang harus diselesaikan. Dina terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah Raka benar-benar berbicara padanya. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Andi, Sinta, dan Leo, mereka terkejut karena semua mengalami mimpi yang sama. "Ini bukan kebetulan," kata Leo. "Raka pasti masih di sana atau sesuatu yang menginginkan kita kembali." Setelah banyak perdebatan, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah sakit tua itu, meskipun rasa takut menghantui. Mereka membawa alat-alat seperti kamera,
tali, dan bahkan peta bangunan yang mereka dapatkan dari internet. Kali ini, mereka tidak akan melangkah tanpa persiapan. Malam itu, mereka kembali ke rumah sakit. Suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin dingin bertiup, membawa aroma lembab dan kengerian. Ketika mereka memasuki pintu utama, Dina melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di lantai, ada jejak kaki yang terlihat seperti milik Raka. Mungkin dia masih hidup, bisik Dina, meskipun hatinya penuh keraguan. Jejak itu membawa mereka ke ruang unit operasi. Namun, kali ini, ruangan itu tampak berbeda. Alat-alat operasi terlihat baru dan bersih. Lampu di langit-langit menyala dengan redup, memancarkan sinar yang membuat bayangan bergerak-gerak di dinding. Ini tidak masuk akal, kata Sinta dengan suara gemetar. Kemarin semuanya berkarat. Di atas meja operasi, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka berhenti sejenak. Buku catatan yang sebelumnya dibawa Raka. Namun, ada sesuatu yang aneh. Buku itu sekarang bersih, tanpa satupun noda darah, dan halaman-halamannya kosong. Ketika Dina menyentuh buku itu, sebuah suara terdengar memenuhi ruangan. Suara itu dalam dan bergaung, seperti berasal dari dalam dinding. "Kalian kembali," suara itu berkata. "Bagus, kami butuh lebih banyak jiwa untuk melanjutkan." Tiba-tiba, ruangan mulai bergetar. Dinding-dindingnya seperti hidup, bergerak dan berbisik. Dina merasakan sesuatu meraih lengannya, tangan dingin yang tidak terlihat. Andi mencoba menarik Dina, namun ia seperti terpaku di tempatnya. "Kita harus pergi sekarang," teriak Leo. Namun langkah mereka terhalang oleh pintu yang kini tertutup rapat. Dina, yang masih memegang buku itu, berteriak, apa yang kau inginkan dari kami?" Suara itu menjawab, kau membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Jiwa kalian adalah bayarannya." Dalam keputusasaan, Dina membalik halaman buku itu dan menemukan satu kalimat yang tertulis dengan tinta merah. "Korbankan satu untuk menyelamatkan yang lain." "Tidak," Sinta menangis. "Kita tidak bisa melakukannya." Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, bayangan Raka muncul di sudut ruangan. Wajahnya tak lagi seperti sahabat mereka, matanya hitam sepenuhnya, dan senyum menyeramkan menghiasi bibirnya. "Kalian akan tinggal di sini bersamaku," kata Raka. Suaranya bergema dengan nada yang tak manusiawi. Dalam keputusasaan, Dina melempar buku itu ke arah Raka. Buku itu terbuka, dan dari dalamnya keluar cahaya terang yang memekakan. Seluruh ruangan berguncang, dan satu persatu mereka kehilangan kesadaran. Ketika mereka terbangun, mereka berada di luar rumah sakit. Namun, bangunan itu tidak lagi terlihat seperti semula. Hanya ada lahan kosong, seolah rumah sakit itu tidak pernah ada. Mereka selamat, namun mereka tahu ada sesuatu yang telah berubah. Setiap malam, mereka masih mendengar bisikan yang memanggil nama mereka. Dan di suatu tempat yang jauh, Raka masih menunggu, bersama dengan kegelapan yang tak pernah benar-benar hilang. Setelah kejadian itu, Dina, Andi, Sinta, dan Leo mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, kehidupan mereka tak pernah sama. Setiap malam, mimpi buruk menghantui mereka, dan suara-suara aneh terus memanggil dari kegelapan. Dina mulai menyadari bahwa ada tanda aneh di pergelangan tangannya, sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan garis melintang di tengahnya. Ketika ia menunjukkan tanda itu kepada teman-temannya, mereka semua tercengang karena tanda yang sama muncul di tubuh mereka masing-masing. "Apa ini?" tanya Sinta panik. "Kenapa kita semua punya ini?" Leo,
yang merasa tak tahan lagi dengan misteri ini, memutuskan mencari tahu lebih lanjut tentang rumah sakit tua tersebut. Ia menemukan seorang pria tua bernama Pak Harjo, mantan penjaga rumah sakit yang kini tinggal di desa terpencil. Bersama-sama, mereka menemui Pak Harjo untuk mendapatkan jawaban. Rumah sakit itu seharusnya tetap terkubur, diujar Pak Harjo dengan suara gemetar ketika mereka bertanya tentang bangunan itu. Itu bukan rumah sakit biasa. Tempat itu adalah gerbang bagi mereka yang tinggal di antara kehidupan dan kematian. Dulu, ada ritual yang dilakukan untuk menyelamatkan pasien, tapi ritual itu malah membangunkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Pak Harjo melanjutkan, setiap orang yang masuk ke rumah sakit itu tanpa izin akan membawa jejak kutukan. Tanda di tubuh kalian adalah segel. Itu berarti kalian terhubung dengan tempat itu, dan mereka yang ada di sana belum selesai dengan kalian. Kami harus bagaimana? Tanya Dina, hampir menangis. Ada cara untuk memutuskan kutukan ini, jawab Pak Harjo dengan suara berat. Kalian harus kembali ke tempat itu dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Tapi ingat, salah satu dari kalian harus tinggal untuk menutup gerbang selamanya. Perkataan itu membuat mereka semua terdiam. Kembali ke tempat itu saja sudah cukup mengerikan, apalagi jika salah satu dari mereka harus berkorban. Malam berikutnya, mereka berkumpul di rumah Dina untuk merencanakan langkah mereka. Ketegangan memuncak ketika Sinta menangis, "Kita tidak bisa melakukan ini. Tidak ada yang pantas dikorbankan." Namun, Dina berkata dengan tegas, jika kita tidak melakukannya, kita semua akan mati perlahan. Ini satu-satunya cara." Dengan hati yang berat, mereka kembali ke lokasi rumah sakit. Ajaibnya, bangunan itu muncul kembali di hadapan mereka, berdiri megah di bawah sinar bulan, seolah-olah menantang mereka untuk masuk. Ketika mereka melangkah masuk, suasana di dalam terasa jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dinding-dindingnya dipenuhi bayangan yang bergerak, dan suara bisikan terdengar di setiap sudut. Di lorong utama, mereka melihat sosok Raka berdiri menunggu. "Kenapa kalian kembali?" tanya Raka, dengan nada suara yang bercampur antara kemarahan dan kesedihan. "Kami ingin menyelesaikan ini," jawab Dina, berusaha menahan rasa takutnya. Raka tersenyum samar. "Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ingat, gerbang ini hanya bisa ditutup dengan pengorbanan. Satu jiwa untuk melindungi banyak jiwa." Ketika mereka mencapai ruangan operasi, segel di tangan mereka mulai bersinar terang. Di tengah ruangan, ada lingkaran ritual yang memancarkan energi gelap. Dina melangkah ke depan, meletakkan tangannya di lingkaran itu. "Aku yang akan tinggal," katanya dengan tegas. "Tidak, Dina," teriak Andi. "Kita bisa menemukan cara lain." "Tidak ada waktu," balas Dina. "Aku yang membawa kalian ke sini. Aku yang harus menyelesaikannya." Dengan air mata mengalir, Dina mengucapkan doa terakhirnya sambil menyentuh lingkaran ritual. Ruangan itu mulai bergetar, dan bayangan-bayangan gelap berputar di sekeliling mereka. Raka menatap Dina dengan mata yang kini kembali terlihat seperti manusia. "Terima kasih," bisik Raka sebelum tubuhnya menghilang bersama dengan bayangan-bayangan itu. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Rumah sakit tua itu menghilang, dan sahabat-sahabat Dina menemukan diri mereka berdiri di tanah kosong, tanpa jejak bangunan itu. Namun, Dina tidak ada bersama mereka. Mereka tahu, Dina telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Namun, jauh di lubuk hati mereka, mereka juga tahu bahwa Dina tidak benar-benar hilang. Ia menjadi penjaga gerbang, menjaga kegelapan tetap terkunci
agar dunia ini tetap aman.